Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Amin. Dan selalu tetap semangat walaupun pembelajaran kita secara daring tidak bisa bertatap muka secara langsung ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk berdoa, Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk presensi pada pagi hari ini, Ibu ambil saat pengumpulan tugas ya anak-anak. Jadi, kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, dianggap tidak berangkat atau absen pada pertemuan hari ini ya. Sekarang, Ibu akan menyampaikan apa saja yang akan dipelajari pada pagi hari ini ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup dan lingkunganku. Dan pembelajaran ke-6. Pada pertemuan pagi hari ini kita membahas 2 muatan pembelajaran ya anak-anak. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pelajaran PPKN. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara pelestarian hewan dengan benar. Sekarang perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Gambar apa itu? Ya, gambar tersebut adalah gambar seseorang yang sedang melakukan wawancara. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai wawancara. Kita ingat-ingat kembali ya, apa itu wawancara? Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk memperoleh informasi ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menyusun laporan hasil wawancara yang sebelumnya kita sudah melakukan wawancara kepada narasumber dengan berbagai pertanyaan yang mencakup 5W plus 1H ya anak-anak, yang sudah diajukan ke narasumber untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, dari informasi yang didapatkan dari narasumber tadi, kita susun menjadi bentuk laporan hasil wawancara. Tujuan dari membuat laporan hasil wawancara adalah untuk mempermudah memberi informasi kepada para pembaca ya anak-anak. Dalam penulisan laporan hasil wawancara menggunakan kalimat yang efektif, santun, dan mudah dipahami oleh semua orang ya, sehingga makna yang diambil itu tidak bermakna banyak atau bermakna ganda ya anak-anak. Selanjutnya, kita kan sudah melakukan wawancara tentang
pelestarian hewan dan tumbuhan langka di lingkungan sekitar ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan urut-urutan atau format dalam penulisan laporan hasil wawancara. Format penulisan laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa-siswi kelas 4 SD Tunas Harapan 2 mendapatkan tugas melakukan wawancara tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan mendalam pemahaman kami tentang pelestarian berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan serta kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan di sekitar. 3. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari Rabu 16 Mei 2018, waktu pukul 9 sampai selesai, tempat Desa Sukamakmur. 5. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Ahmadi, pewawancara Bayu. Hasil wawancara pada hari Rabu 16 Mei 2018, pukul 9 sampai selesai, saya melakukan wawancara kepada Bapak Ahmadi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Dan titik-titik untuk dilanjutkan sendiri ya. Keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Jadi di sini maksud menulis kesimpulan adalah hasil yang sudah kalian dapatkan tadi, kemudian kalian simpulkan ke dalam bagian simpulan ini ya anak-anak. Berikut tadi adalah contoh dari bentuk laporan hasil wawancara yang sebelumnya sudah melakukan wawancara. Nah, pada wawancara tersebut memuat tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Setiap orang harus peduli dengan kelestarian hewan langka ya anak-anak. Semua orang wajib menjaga supaya hewan-hewan tersebut tidak punah dan masih akan terus ada ya. Semuanya hewan memiliki hak dan kewajiban yang kalian pasti sudah ketahui pada pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Melestarikan hewan langka merupakan salah satu kewajiban kita ya sebagai manusia. Melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka merupakan tanggung jawab semua pihak. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Hewan langka di Indonesia.
Pertama, komodo. Komodo berhabitat di padang rumput terbuka dan hutan belukar di pesisir pantai. Hewan ini suka menyendiri dan berkumpul saat akan makan atau berkembang biak. Komodo dapat ditemukan di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Penyebab komodo menjadi langka. Yang pertama adalah perburuan liar, yang kedua kebakaran hutan yang menyebabkan hilangnya tempat tinggal dari komodo itu sendiri. Yang kedua adalah badak Jawa. Badak Jawa berhabitat di hutan hujan dataran rendah, padang rumput basah, dan daerah dataran banjir besar. Badak Jawa dapat ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab langkanya badak Jawa karena ada perburuan cula badak dan hilangnya habitat. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera hanya ada di Pulau Sumatera dan sekarang populasinya semakin langka. Gajah Sumatera mengalami kelangkaan, penyebabnya karena fragmentasi habitat dan perburuan gading yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Gajah Sumatera dapat ditemukan di Taman Waikambas di daerah Lampung. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera dapat ditemukan dan berhabitat di Pulau Sumatera. Jumlahnya juga semakin sedikit. Gajah Sumatera dapat ditemukan di Taman Nasional di Sumatera. Kakak tua jambul kuning. Saat ini jumlahnya hanya beberapa saja yang ada di Indonesia. Penyebab kelangkaan dari kakak tua jambul kuning karena adanya perdagangan ilegal, kemudian ada penebangan hutan. Kakak tua jambul kuning dapat ditemukan di Pulau Jampea, Sulawesi. Burung cendrawasih berhabitat di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di dataran rendah dan hanya ditemukan di bagian timur. Burung cendrawasih dapat ditemukan di Taman Nasional yang tersebar di Maluku dan Papua. Penyebab kelangkaan burung cendrawasih adalah karena adanya perburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan pembukaan lahan. Yang terakhir adalah anoa. Anoa merupakan mamalia terbesar dan endemik yang berada di Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah Buton. Penyebab anoa mengalami kelangkaan adalah karena perburuan liar dan penebangan habitat. Anoa dapat ditemukan di
Pulau Sulawesi. Secara garis besar, pelestarian hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan oleh tempat asli hewan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah cagar alam, Swaka Marga Satwa, dan taman nasional. Yang kedua adalah pelestarian ex situ, merupakan upaya pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contoh pelestarian ex situ adalah kebun binatang, taman safari, dan penangkaran jalak Bali di kebun binatang Wonokromo, Surabaya. Selain pelestarian in situ dan ex situ, kita dapat menjaga kelestarian dengan usaha-usaha berikut. Yang pertama, tidak berburu hewan sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, membudidayakan hewan langka. Yang keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintetis. Berikut adalah manfaat melindungi hewan langka. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Yang keempat, dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan dapat terjaga. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini ya anak-anak. Kita sudah belajar mengenai format atau cara penulisan laporan hasil wawancara dengan baik dan benar sesuai dengan format yang sudah ada ya anak-anak, dengan kalimat yang efektif, santun, dan mudah dipahami. Kemudian kita belajar mengenai pelestarian hewan langka yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam cara untuk melestarikan hewan langka tersebut, sehingga hewan tersebut tidak mengalami kepunahan ya anak-anak. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui WA ya. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan pada hari Sabtu kemarin dan dikumpulkan pada hari Sabtu ya. Itu sebagai bentuk presensi kalian pada pagi hari ini. Kalau kalian tidak mengumpulkan, maka dianggap tidak masuk dalam pembelajaran pagi hari ini ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.